Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tak jemu-jemu dalam mengajarkan ajaran Islam sampai kepada kita sampai hari ini. Baik, bertemu lagi bersama Soekarno Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview atau membedah isi buku dari Negeri Para Bedebah karya Tereli. Nah, di dalam buku ini dijelaskan kekacauan yang terjadi karena keserakahan dari seseorang. Nah, yang namanya manusia pasti gitu ya, ketika melihat sesuatu dia akan ingin menguasai gitu ya. Begitupun dengan cerita yang ada di Negeri Para Bedebah ini gitu ya. Karakter yang paling utama itu atau yang dominan adalah Thomas. Dia adalah seorang yang sangat cerdas, paham betul mengenai ilmu tentang perekonomian gitu ya. Kalau di sini disebutkan dia sebagai konsultan profesional tentang masalah keuangan. Bahkan dia sering diundang ke berbagai negara untuk mengisi seminar-seminar tentang keusahaan gitu ya, atau tentang perekonomian. Bahkan diminta untuk memberikan suatu solusi ketika terjadi sebuah krisis. Nah, sangat menarik dalam buku Negeri Para Bedebah ini karena karakter Thomas ini dia sangat heroik sekali gitu ya dalam menyelamatkan usaha keluarga gitu ya. Nah, ini usaha keluarganya tentang bank gitu ya, bank semesta. Ini kayaknya agak mirip-mirip dengan kisah nyata gitu, tapi ya sudahlah gitu, nama juga buku fiksi gitu ya. Jika ada kesamaan ya mohon maaf gitu ya, kalau nggak sama ya nggak apa-apa gitu. Baik, kawan-kawanku, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa kita sebagai manusia itu harus bisa berpikir secara jernih dan menemukan sebuah solusi tanpa dengan putus asa dan lain sebagainya, dan dengan waktu yang secepat-cepatnya gitu ya. Karena dalam buku ini juga si Thomas ini sangat luar biasa gitu ya. Dia beberapa kali bahkan dalam 1 jam itu bisa pergi-pergi gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini luar biasa gitu. Perlu juga kita sebagai generasi muda hari ini gitu ya, membacalah ya buku ini karena sangat referensi sekali gitu ya bagi saya pribadi gitu ya, kepada kawan-kawan sahabat podcast gitu ya. Nah, di sini juga ternyata orang yang paling taat pada aturan ternyata dialah yang membuat kekacauan gitu ya. Dengan jabatan yang ia miliki, ternyata dia yang mengotak-atik segala sesuatu gitu ya. Nah, makanya tidak heran gitu ya, ketika pengusaha besar pasti banyak backingannya gitu ya, atau banyak yang melindungi. Ya, salah satunya sebut saja X gitu ya. Nah, sebagai sebuah pelindung gitu ya. Ketika ada masalah, maka dia melindungi dan membayar dengan sangat mahal agar kasusnya tidak diketahui oleh orang lain. Wah, itu gitu ya, sangat menarik sekali bukunya itu. Dan kritik tajam juga kepada pemerintahan kita hari ini gitu ya, bahwa birokrasi yang berbelit-belit dan lain sebagainya gitu kan, itu semua bisa teratasi dengan satu solusi, yaitu dengan uang gitu ya.
semua hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika kita mempunyai banyak uang gitu ya. Maka kalau di buku ini, wah, jangan sekali-kali lah gitu ya kita mengikuti jejak yang ada di negeri para berdebat ini, karena ya sangat tidak recommended gitu. Tapi untuk sekedar membaca dan sebagai referensi, saya sangat mereferensikan kepada kawan-kawan sahabat podcast Soekarno Podcast untuk bisa membaca buku ini gitu ya, karena ada nilai tersendiri yang bisa kawan-kawan ambil gitu ya. Secara keseluruhan buku ini memang dari karya fiksinya gitu ya, bahasanya dan lain sebagainya, apalagi kalau misalkan kita bacanya dengan benar gitu ya, atau dengan menghayati, wah itu kayaknya kita yang jadi pemeran utama gitu ya. Itu yang membuat kelebihan dari buku ini, dan ya saya apresiasi sekali gitu ya, karyanya sangat menarik, sampai-sampai saya tidak bisa tidur agar bisa menyelesaikan membaca buku Negeri Para Berdebat ini gitu ya. Dan pokoknya Om Tere luar biasa keren gitu ya, dengan gayanya dalam penulisannya, dan karakter Thomas juga yang luar biasa lincah dan memiliki berbagai macam solusi alternatif ketika terjadi sesuatu hal gitu ya. Plan A tidak jadi, plan B dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dicontoh bagi kita generasi muda gitu ya. Yang namanya generasi muda atau pemuda itu jangan banyak mikir gitu. Gerak aja dulu, bergerak gitu ya. Nah, masalah nanti di tengah jalan ada hal-hal yang tidak diinginkan, tinggal ganti opsi aja gitu ya. Itulah yang namanya pemuda gitu ya, punya mimpi atau punya ide gila gitu ya, dibandingkan orang-orang yang sudah tua gitu. Nah, itu makanya kelebihan dari pemuda. Makanya kenapa Indonesia bisa merdeka, karena ada pemuda gitu ya, yang mendesak golongan tua agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu mungkin teman-teman yang bisa direview dari buku Negeri Para Berdebat, yang sangat recommended sekali untuk kawan-kawan baca, dan nantinya bisa menjadi sebuah pemahaman yang utuh gitu ya, agar kawan-kawan bisa menjadi seorang pribadi yang kuat dalam menghadapi situasi hidup gitu ya. Dalam keadaan sulit pun kita harus bisa melewatinya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Begitupun dengan karakter tokoh yang ada di Negeri Para Berdebat ini gitu ya. Dan yang kata yang menarik di sini adalah, di Negeri Para Berdebat kisah fiksi kalah seru dibandingkan dengan kisah nyata. Di Negeri Para Berdebat musang berbulu domba berkeliaran di halaman rumah, tetapi setidaknya kawan di Negeri Para Berdebat, petarung sejati, tidak akan pernah berkhianat. Nah, ini jadi luar biasa kata-katanya gitu ya, bahwa memang di Negeri Para Berdebat ini ada satu orang gitu ya, dia dibiayain dari kecil lain sebagainya, dikasih sayang oleh keluarga ini Om Lim gitu ya, tetapi ketika besar ternyata dia adalah penusuk atau pengkhianat gitu ya, yang berkhianat dengan keluarga besar ini. Maka ya yang namanya manusia gitu ya, ketika kita sudah diberikan peran gitu ya, diberikan pendidikan yang layak dan lain sebagainya, kita harus tahu cara balas budi yang baik gitu ya, bukan malah menjadi seorang pengkhianat ya. Karena sejatinya seorang pengkhianat adalah dia yang tidak punya prinsip dalam hidupnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan dari podcast kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan juga share gitu ya ke teman-temannya, agar bisa bermanfaat untuk semuanya gitu ya. Thank you guys, thank you for listen. Asik, bahasa Inggris sedikit aja gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.